Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Effendi SMKN. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Ilfat Lamongan. Dalam kesempatan kali ini saya mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Dalam hal ini saya akan menyusun PDD UKPT atau dokumen pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Kebetulan saya di floating atau didapuk untuk mengampu mata kuliah hukum agraria, di mana mata kuliah hukum agraria ini diberikan pada semester ganjil di tahun ajaran 24-25 yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah hukum agraria ini diwajibkan bagi seluruh mahasiswa untuk diikuti atau diambil dalam pembelajaran, di mana mata kuliah ini akan mempelajari tentang pokok-pokok hukum agraria, termasuk sejarah berdirinya hukum agraria nasional, baik dari masa penjajahan, kemudian masa kemerdekaan pra UPA, dan kemudian hukum agraria modern setelah disusunnya Undang-Undang 5 tahun 1960 yang kita kenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Mata kuliah hukum agraria ini juga sebagai pengetahuan dasar bagi mahasiswa, di mana pengetahuan itu bisa dijadikan dasar pemikiran dalam kehidupan bermasyarakat, karena sering mahasiswa itu dalam masyarakat dapat pertanyaan atau keluhan dari masyarakat tentang sengketa atau masalah pertanahan, sehingga meskipun masih kuliah mereka sudah punya pengetahuan tentang pokok-pokok hukum agraria. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan adalah metode aktif partisipatif. Kemudian juga akan saya sampaikan pengetahuan pengalaman dalam profesi, karena kebetulan saya adalah seorang PPAT. Nanti akan kita sampaikan praktek-praktek yang terjadi dalam hukum pertanahan yang real terjadi dalam masyarakat, tidak hanya teori-teori yang ada dalam buku-buku. Kemudian juga menggunakan metode diskusi, artinya mahasiswa nanti kita akan bentuk kelompok-kelompok, kemudian membuat makalah, kemudian dipresentasikan dan kemudian ditanggapi oleh kelompok lain, sehingga perkuliahan ini bisa berjalan dengan sangat baik. Adapun capaian yang akan dicapai dalam pemberian mata kuliah hukum agraria ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dasar-dasar hukum agraria, mampu menerapkan pengetahuan hukum agraria ini dalam kedudukannya mereka sebagai masyarakat, juga nanti sebagai kerangka berpikir atau acuan dalam menjalani profesi mereka. Kemudian bisa membantu masyarakat juga ketika mendapatkan suatu pertanyaan atau masalah dalam baik keluarga maupun tetangga dan masyarakat luas di dalam masyarakat mahasiswa itu berada. Adapun media yang kita terapkan dalam pelajaran ini, yang pertama adalah mungkin yang jelas adalah RPS, kemudian ada PowerPoint sebagai penyampaian materi, kemudian tentu buku-buku, peraturan perundangan, dan artikel alangnya, dan juga seperti saya sampaikan tadi, pengalaman-pengalaman yang kebetulan saya alami sebagai profesi PPAT yang tentu sering berhubungan dengan masalah pertanahan, dalam hal ini adalah berhubungan dengan hukum agraria. Selanjutnya adalah aspek penilaian yang kita berikan atau kita terapkan dalam proses belajar mengajar. Kita klasifikasikan menjadi beberapa item. Yang pertama adalah tugas terstruktur. Kita akan voting sebanyak 30%. Kemudian ada ujian tengah semester, kita voting 20%. Kemudian ada ujian akhir semester, kita voting 30%.
Kemudian keaktifan, kehadiran serta partisipasi dalam proses belajar mengajar, dalam artian keaktifan mahasiswa ketika kita ajukan pertanyaan, apakah mereka aktif menjawab dan sebagainya. Nah, penilaian ini kita floating 20%. Kemudian materi-materi yang akan kita sampaikan dalam pembelajaran hukum agraria ini ada beberapa materi. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana materi ini merupakan materi pengantar yang meliputi adalah pengertian hukum agraria dalam arti luas dan arti sempit, kemudian pokok-pokok yang diatur dalam hukum agraria, kemudian ada pembagian hukum agraria. Kemudian materi yang kedua adalah sejarah hukum agraria, di mana sejarah ini akan kita pelajari tentang bagaimana sejarah hukum agraria di masa penjajahan, kemudian ada sejarah hukum agraria setelah kemerdekaan dalam artian pra terbentuknya UUPA, kemudian hukum agraria modern yaitu hukum agraria yang berlaku setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Kemudian materi berikutnya adalah hukum tanah nasional atau pembentukan, bagaimana sih pembentukan UUPA itu, kemudian fungsinya apa, kemudian tujuannya apa, kemudian hubungan fungsional UUPA sebagai hukum tanah nasional. Terus kemudian materi berikutnya adalah kita juga akan memberikan tentang materi hak penguasaan atas tanah. Di situ kita akan memberikan pengertian hak penguasaan atas tanah, macam-macam hak, kemudian berakhirnya hak, dan terutama adalah bagaimana mengajukan permohonan hak. Kemudian kita akan juga menyampaikan materi tentang land reform di Indonesia. Di situ akan meliputi pengertian, kemudian tujuan, landasan hukum land reform, serta program land reform yang kita berikan di kuliah tersebut. Kemudian materi berikutnya adalah tentang pendaftaran tanah. Nah, di situ kita akan ceritakan atau kita berikan materi tentang jenis-jenis pendaftaran tanah, ada pendaftaran pertama dan peralihan, dan bagaimana tata caranya, tentunya sesuai dengan teori dan praktek yang selama ini saya alami dalam dunia kepribadian. Kemudian kita juga akan memberikan materi tentang peralihan hak atas tanah, jenis-jenis peralihan, kemudian tata cara, termasuk bagaimana praktek peralihan hak atas tanah tersebut. Kemudian kita juga akan memberikan materi tentang pengadaan tanah, yaitu pembebasan, bagaimana proses pembebasan tersebut, hak apa yang akan diberikan kepada masyarakat sehingga dapat dilakukan pembebasan tanah. Kemudian berikutnya adalah literasi atau silabus yang kita pakai dalam pembelajaran mata kuliah hukum agraria. Yang pertama adalah Supriyadi dengan judul hukum agraria, kemudian ada Budi Harsono hukum agraria di Indonesia, kemudian ada Effendi Prangin hukum agraria di Indonesia, kemudian ada Urip Santoso hukum agraria dan atas tanah, kemudian ada Prof. Ari S. Hutagalung tebaran pemikiran seputar masalah hukum tanah, kemudian ada Muhsin DKK judulnya adalah hukum agraria Indonesia. Kemudian tentu juga kita akan memakai beberapa peraturan undangan. Yang pertama adalah tentu kita undang-undang perdata yang kita kenal dengan BW. Kemudian juga ada tentu peraturan atau undang-undang nomor 5 tahun 1960 yang kita kenal dengan undang-undang pokok agraria, serta juga akan menggunakan undang-undang nomor 4 tahun 1996 yaitu tentang hak tanggungan. Demikian juga akan ditambah dengan peraturan pemerintah nomor 34/97 tentang pendaftaran tanah. Demikianlah beberapa poin yang akan kita sampaikan dalam pelajaran. Untuk lebih serunya tentu kita akan mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Kita ikuti di video berikutnya. Terima kasih. Oke, selamat siang. Pada hari ini kita melakukan pertemuan yaitu
mata kuliah hukum agraria. Di pertemuan yang ke-6 ini mari kita membahas tentang materi hak atas tanah. Namun sebelumnya marilah kita berdoa supaya diberikan Allah kemudahan untuk menerima ilmu dan kita juga bisa saling belajar. Al-hadiniyah wa li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih atas doanya. Bagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kita pada hari ini membahas tentang hak atas tanah. Namun sebelum itu saya selalu berpesan, setiap mata kuliah saya mohon tidak tegang, santai saja kita ikuti. Dan yang paling penting adalah kita komunikatif. Jadi nanti akan saya selalu melontarkan beberapa pertanyaan atau diskusi sehingga perjalanannya belajar mengajar ini bisa efektif. Oke, setuju? Oke. Sebelum saya menginjak atau membahas tentang materi ini, apa ada yang tahu? Apa kira-kira apa sih yang dimaksud dengan hak atas tanah? Coba disampaikan sepengetahuan saja. Coba. Enggak. Jadi gini, istilahnya kalau kita kuliah itu enggak ada yang salah, enggak ada yang benar. Sama menjawab ketika dosen bertanya, itu sudah nilai poin yang tersendiri. Dan ini rahasia, saya mungkin tidak akan diberikan oleh dosen lain. Ketika Anda menjawab salah, itu sebenarnya dosen itu senang. Soalnya apa? Wah, berarti belum tahu, nanti saya kasih tahu. Tapi kalau mahasiswa menjawab benar, malah bingung gitu, mau dikasih apa gitu. Jadi kalau komunikasi dengan dosen, silakan tidak usah ragu-ragu. Kecuali di dalam menjawab soal ujian ya. Harapan kita selalu benar. Tapi kalau pas perkuliahan begini, tentu dosen itu biasanya senang kalau Anda jawab salah. Jadi jangan ragu-ragu, jawab sesuai dengan pengetahuan. Nanti kalau salah kita berkan bersama. Oke? Ada yang tahu enggak kira-kira hak atas tanah itu apa? Menurut apa sudah punya bayangan? Ayo Mas, apa? Coba. Hak menguasai atau menggunakan tersebut. Yang lain? Hak yang diberikan kepada seseorang untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya, benar. Oke. Ada yang lain? Pendapat yang lain? Oke. Nah, selanjutnya, jadi jawaban Anda tadi sangat membantu kita bagaimana pemahaman dengan hak atas tanah. Sekarang kita langsung ke materi. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang hak atas tanah secara perorangan, kita harus tahu dulu di dalam peraturan hukum agraria kita itu dikenal dengan adanya hierarki hak atas tanah. Jadi ada tingkatan-tingkatan hak atas tanah. Mungkin ada yang tahu tingkatan-tingkatan itu apa saja? Ada yang tahu enggak? Oke, kalau tidak tahu kita lanjutkan bahwa hierarki hak atas tanah di hukum agraria Indonesia itu ada 4. Yang pertama adalah hak bangsa, kemudian hak menguasai negara, kemudian ada hak ulayat, dan yang terakhir adalah hak perorangan. Nah, kita bahas dulu hak bangsa. Hak bangsa itu ada pada pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Coba dibaca, Mbaknya ada, sudah siap? Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria sama pasal 2. Pasal 1 yang pertama yaitu seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oke. 2. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Yang ketiga, hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Oke, cukup. Pasal 2. Hah? Pasal 2. Ya, tidak cukup. Jadi dari pasal 1 tersebut kita ambil pengertian bahwa seluruh kekayaan alam, bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang dikandungnya
itu adalah hak mutlak bangsa Indonesia. Jadi hak mutlak bangsa Indonesia. Dan ini di dalam ayat 2-nya dijelaskan atau dimengerti bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan oleh kepada bangsa Indonesia. Jadi ini mutlak ya pengertian ini. Nah, namun bagaimanapun Anda sebagai mahasiswa tentu harus berpikir luas. Apakah ketentuan ini sudah diterapkan dengan baik di Indonesia? Coba, menurut pandangan Anda gimana? Padahal hak paling tinggi adalah hak bangsa. Nah, sedangkan dalam prakteknya ternyata ada wilayah, bahkan sumber daya alam wilayah itu mutlak dikuasai oleh luar. Nah, ini Anda sebagai mahasiswa harus punya pengetahuan tentang ini dan kritis tentang ini. Bagaimana hak yang diakui oleh undang-undang sebagai hak tertinggi ternyata belum dilaksanakan dengan baik. Terus yang kedua adalah hak menguasai negara. Hak menguasai negara ini dimaksud adalah negara itu menguasai. Coba ada yang bisa membuka pasal 33 Undang-Undang Dasar. Atau kalau tidak, mungkin saya bisa sampaikan bahwa dalam pasal 33 itu adalah bumi, air, dan kekayaan alam dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, di sini ada beberapa pengertian yang bahkan oleh pejabat-pejabat pemerintah itu tidak mengerti apa yang dimaksud dengan hak menguasai itu. Jadi hak menguasai negara di situ tidak berarti negara memiliki tanah, tapi menguasai. Nah, menguasai itu apa penjabarannya? Tolong dibaca di pasal 2 khususnya ayat 2 coba. Coba, ada yang bisa enggak? B. Menentukan dan mengatur dengan hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. C. Menentukan dan mengatur dengan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, oke. Di situ dijelaskan bahwa negara hanya mengatur, tidak memiliki. Jadi, dan ini memang banyak sekali, jangankan orang awam, orang hukum saja tidak paham tentang ini. Banyak mereka mempunyai pengertian bahwa negara itu mempunyai tanah. Padahal tidak, negara hanya mengatur. Mengatur apa? Ya mengatur pengadaan, pemeliharaan, peruntukan. Tanah ini diberikan siapa, kepada siapa. Tanah ini bagaimana pemeliharanya. Itu negara. Kemudian mengatur hubungan hukum antara perorangan dengan bumi air itu sendiri. Jadi intinya mengatur, negara hanya mengatur ini dikasihkan haknya siapa, ini dikasihkan hak siapa, bukan memiliki. Jadi tolong kalian selaku mahasiswa mahasiswa fakultas hukum, ketika di masyarakat ada pemahaman begini harus bisa menjelaskan. Meskipun itu dalam tanda kutip pejabat. Jadi Anda orang hukum harus beda pemahamannya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah hak ulayat. Hak ulayat di sini adalah hak sekelompok adat yang memiliki wilayah tertentu diakui oleh negara. Itu ada pasal 18B di Undang-Undang Dasar. Bahwa negara mengakui hak ulayat itu, hak adat. Ini adalah bersama, tidak boleh dikuasai oleh satu orang. Ini contohnya misalnya di Kalimantan. Di Kalimantan itu banyak adat yang mempunyai hak ulayat, kemudian itu dimanfaatkan oleh bersama-sama. Nah, masalahnya sekarang juga saya tanya, apakah hak ulayat ini juga di Indonesia terpelihara dengan baik? Nah, contoh hak ulayat ini juga sering sekali kemudian demi kemajuan atau kemudian diselisihi dan mereka bahkan ada yang digusur. Nah, inilah jadi hak-hak tertinggi pun di negara kita ini sudah tidak ada jaminan lagi. Tidak ada jaminan lagi bahwa hanya kepentingan pribadi atau perorangan. Kemudian hak ulayat itu diciderai. Kemudian terakhir yang nanti kita bahas adalah hak perorangan atau hak pribadi. Nah, ini adalah hak yang biasanya diberikan kepada baik perorangan, orang sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum.
Nah, inilah yang nanti yang akan kita bahas. Oke, sampai di sini ada yang bertanya untuk 3 atau 4 pokok hierarki hak tadi. Oke, saya kira paham ya. Nah, sekarang kita menginjak tentang hak individu. Telah dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi sebagai berikut. Atas dasar hak menguasai dari negara. Sekali lagi, bahwa negara itu menguasai. Sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Nah, sekarang ini yang kita bahas adalah tanah. Tanah dimaksud di sini adalah permukaan bumi, kemudian yang di atasnya sewajarnya, yang di bawah sewajarnya. Maka ada perbedaan, di situ ada hukum agraria secara sempit, ada hukum agraria secara luas. Kalau secara sempit adalah ya tanah itu tadi. Kalau yang luas termasuk ya udara, kemudian lautan, sumber daya di dalamnya. Nah, sekarang kita menginjak hak individu. Ini hanya masalah tanah ya. Tanah di situ adalah permukaan tanah, kemudian ya ruangan yang di atasnya, tapi tidak sampai di atas. Kalau di atas nanti pesawat lewat harus nyewa, kan tidak mungkin. Atau di bawah tanah mungkin bikin sumur. Tapi kalau di dalam tanah kemudian ada sumber daya alam yang menimpa, misalnya emas, batu bara, itu bukan milik yang mempunyai hak. Jadi disitulah perbatasan yang dimaksud tanah tadi. Itu pokok pembahasan yang paling Anda pahami ya. Jadi tanah itu adalah permukaan, kemudian ruang di atasnya dan di bawah secara wajar. Kalaupun di atasnya nanti jangan-jangan Pak, ini tanah kan milik saya sampai atas. Kalau nanti ada pesawat lewat harus izin saya. Bukan itu. Jadi tanah yang dimaksud adalah permukaan, kemudian di atasnya sewajarnya, misalnya buat rumah kan mesti di atas tanah. Ya mungkin sampai tingkat berapa lah. Kalau di bawah ya mungkin bikin sumur atau bagaimana. Itu ya konsep itu. Jadi itu sudah, jadi hak milik pengertiannya itu tadi hak terkuat yang bisa dialihkan, bisa dikuasai, itu hak milik adalah hak yang terlengkap. Kemudian sekarang hak guna usaha. Nah, sekarang hak yang kedua, yang hak perorangan tadi adalah hak guna usaha. Nah, hak guna usaha ini biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di bidang pertanian, kemudian perkebunan, kemudian pertanian. Biasanya itu pengelola hutan, misalnya ada orang yang mempunyai lahan sawit gitu. Ini biasanya hak guna usaha. Hak guna usaha ini ada jangka waktunya. Biasanya dikasihkan pertama izinnya itu 25 tahun. Kemudian atau misalnya perusahaan ini sangat besar, kemudian usahanya itu memerlukan waktu yang panjang, maka diberikan waktu selama 35 tahun. Dan itu bisa diperpanjang lagi selama 25 tahun. Berarti berapa itu? Hampir 80 tahun. Padahal usianya orang saja cukup 80 tahun. Nah, biasanya hak guna usaha ini untuk perusahaan-perusahaan besar, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian siapa sih yang berhak? Yang pertama adalah tentu WNI. WNI seperti hak milik tadi. Kemudian badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berpikiran di Indonesia sama. Kemudian langsung saja hapusnya hak guna usaha. Yang pertama jangka waktu berakhir. Jadi kalau hak guna usahanya diberikan 30 atau 25 tahun kok tidak diperpanjang, maka haknya berakhir. Kemudian diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi. Mungkin perusahaannya kolap, kemudian bangkrut dan lain sebagainya. Kemudian dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum, jadi bisa dilepaskan juga. Kalau dilepaskan ya haknya berakhir. Kemudian dicabut untuk kepentingan umum. Kemudian yang E diterlantarkan. Kemudian F tanahnya musnah seperti tadi. Yang G ketentuan dalam pasal 30 ayat 2. Oke, jadi ketika syaratnya sudah tidak terpenuhi, maka secara otomatis haknya selesai. Kemudian yang ketiga apa hak tadi? Yang pertama apa tadi? Terus yang kedua? Yang ketiga? Oke, tolong dibaca pasal 35 ayat 1. Mas, yang keras.
Oke. Nah, sekarang hak guna bangunan. Biasanya ini adalah dipakai PT-PT yang bergerak di bidang properti. Di bidang properti kemudian mendirikan perumahan, membuat suatu wilayah kemudian dibangun perumahan kemudian dijual. Nah, sekarang saya tanya, kenapa PT tidak membeli hak milik? Boleh enggak? Jawab saja, boleh Pak. Begini, oh salah ya orang keplak ya. Ayo, boleh enggak? Coba, boleh apa tidak? Kenapa? PT kok WN ini warga kan berarti seorang, ini PT. Oke, jadi PT itu boleh membeli hak milik, membelinya saja. Misalnya dia mau membuat perumahan di wilayah. Nah, ternyata itu tanahnya hak milik seseorang atau beberapa orang. Boleh enggak membeli PT ini? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Terus lanjutnya boleh gimana? Syaratnya apa? Enggak apa-apa, benar sudah. Syaratnya mantap. Lah itu yang benar. Jadi membelinya boleh. Tapi ketika mau dibalik nama ke PT harus diturunkan menjadi hak guna bangunan. Jadi hak milik misalnya punya sampean semua hak milik, kemudian dibeli PT. Nah, itu diturunkan haknya dulu dari hak milik ke hak guna bangunan, baru dibalik nama ke PT. Jadi nanti setelah jadi punya PT bukan hak milik lagi tapi hak guna bangunan. Sekali lagi sekarang saya tanya, boleh enggak? Membelinya boleh enggak? Tapi memiliki boleh enggak? Enggak boleh. Jadi harus berupa hak guna bangunan, kemudian biasanya dibangun perumahan. Nah, ini prosesnya biasanya begitu. Setelah dibangun perumahan kemudian dijual kan? Dijual kepada masyarakat. Iya toh? Setelah rumah jadi kan dijual ke masyarakat, perorangan lagi kan? Nah, itu terus gimana? Kan ini apa namanya? Bentuknya kan HGU. Nah, setelah ke masyarakat, boleh enggak masyarakat punya HGU? Boleh enggak? Masyarakat kemudian beli, ada yang pernah beli perumahan enggak ini? Belum pernah beli perumahan ya? Makanya gue nggak ngerti. Jadi ketika beli perumahan, Anda dapat sertifikat rumah itu, tapi nanti di situ bukan hak milik, tapi HGB. Nah, boleh enggak masyarakat beli ini? Ragu-ragu ya? Ya boleh toh, masyarakat beli hak milik aja boleh, apalagi HGU. Tetap boleh. Cuman biasanya masyarakat itu kurang serap. Loh Pak, saya itu selaku PPAT sering ditanya, Pak saya beli tanah tapi kok bukan hak milik. Ini HGU gimana? Panik begitu. Ya saya bilang enggak apa-apa Pak, HGU aja kok. HGB saja kok. Ya nanti tinggal dinaikkan lagi menjadi hak milik gitu. Tapi sebenarnya enggak apa-apa, cuman biasanya masyarakat itu kepengen keren kemudian disuruh merubah menjadi hak milik. Padahal jadi enggak apa-apa gitu. Tapi rata-rata disuruh dirubahlah lagi menjadi hak milik lagi. Jadi PT membeli hak milik dari masyarakat, gitu, kemudian dirubah menjadi HGB, menjadi penguasaan PT, kemudian dibangun perumahan, gitu, kemudian rumah dijual lagi ke masyarakat, dirubah lagi menjadi hak milik lagi, gitulah. Begitulah lika-likunya. Jadi itu ya, itu HGB. Nah, sekarang hak terakhir hak apa? Hak pakai. Tolong dibaca pasal 41 ayat 1. Coba pasal berapa? 41 ayat 1 coba dibaca. Yang bawah itu. Trong người luôn á là đâu trong cái gì nó là một trong người nhau đi người này Oke, ada yang tahu enggak contoh pakai itu kayak apa? Biasanya gini, di kota-kota itu ada tanah negara. Tanah negara atau tanah pemerintahan atau siapapun. Nah, tanah itu kemudian dipergunakan oleh pihak lain, tapi bukan status sewa. Jadi seolah-olah itu beli hak menguasai, tapi hak pakai. Biasanya ini tanah negara, kemudian banyak kan, misalnya ada keluarga Anda yang punya warung-warung di kota-kota itu biasanya menduduki hak pakai. Nah, itu ibaratnya dalam tanda kutip nyewa ke negara,
tapi istilahnya bukan nyewa, tapi hak pakai. Nah, itu boleh. Tanah yang dikuasai oleh negara langsung, tapi disewa atau dipakai dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, ini syaratnya sama seperti yang lain. Cuman ada keistimewaan pada yang pertama adalah WNI. Nah, ini yang kedua yang nggak pakai ini boleh orang asing. Jadi orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Kalau tadi orang asing kan tidak boleh punya hak milik. Kalau hak pakai boleh. Misalnya orang manapun di Indonesia kemudian pengen tinggal lama, maka dia harus mempunyai hak pakai di Indonesia. Cuman kemarin pada waktu beberapa tahun yang lalu itu sempat ramai mau dirubah undang-undang itu supaya orang asing bisa membeli hak milik. Akhirnya diprotes. Ya nanti kalau hak milik itu diberi orang asing semua Indonesia mau kemana? Akhirnya kok tidak jadi. Jadi intinya orang asing boleh hanya hak pakai. Kemudian badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Kemudian badan asing. Badan hukum asing juga boleh. Nah ini yang boleh. Jadi orang asing itu bukan berarti tidak boleh di Indonesia, tapi dibatasi dengan hak pakai. Oke, hapusnya hak pakai sama, jangka waktunya kemudian dibatalkan, diberhentikan hampir sama. Oke, itulah beberapa pengertian tentang hak penguasaan atas tanah secara primer. Kalau sekunder nanti ada hak gadai, ada bagi hasil, ada hak sewa, dan yang lain sebagainya. Oke, karena namanya waktunya habis. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan atau bagaimana? Ada yang perlu disampaikan? Oke, tidak. Kalau tidak, kita cukupi sampai di sini. Apabila ada kurang yang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.